Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita baru aja kedatangan sepatu Nike Kobe 3 Protro. Sepatu yang gue udah lama loh nungguin sepatu ini. Dari tahun 2007 pengen banget punya sepatu ini, tapi nggak kesampaian. Gara-gara dulunya tuh jatah beli sepatu cuma satu dan udah kepake gitu. Padahal dulu gue sempat ngelihat sepatu ini lagi diskonan, nyesek banget rasanya nggak bisa beli sepatunya gitu. Padahal ini tuh dulu jadi sepatu yang menurut gue keren karena dulunya gue ngelihat sepatu ini dipakai sama Denny Sumargo waktu tanding IBL gitu. Ngelihat salah satu pemain basket yang jago banget pakai sepatu ini bikin gue kepingin ya. Bukan dari sisi teknologi, bukan dari sisi ngomongin fitur-fiturnya, malah dari sisi dipakai sama Denny Sumargo. Ya nggak bisa dipungkiri lah ya, namanya atlet tuh punya peranan yang gede banget. Kalau atlet yang pakai sepatunya jago, paling nggak kayak ngepangkas 50% sendiri gitu. Kita langsung percaya kalau sepatu yang dipakai itu enak. Meskipun seharusnya kita nggak mikir kayak gitu, tapi ya kebanyakan orang bakal punya pemikiran yang sama. Bisa dibilang juga kayak Kanye West yang dulu sempet bikin sepatu ala robek-robek gitu. Sempet jadi yang ngetren banget. Padahal kalau dulu kita ngiranya baju robek-robek dikira gembel. Padahal ternyata sekarang baju sobek-sobek juga bisa jadi tren yang cukup berkembang dan banyak diminati. Sama kayak sepatu ini juga sih. Sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, bentuknya tuh unik gak sih? Kayak waffle gitu, kotak-kotak. Aneh banget sebenarnya. Dan memes yang beredar sekarang ini, kalau sepatunya dibalik kayak gini guys, kalian bisa lihat kayak ada mukanya kobra gitu guys. Ini mulutnya, matanya, terus di samping-sampingnya tuh bentukan kayak kobra. Unik gitu sepatunya. Cuma ya balik lagi, namanya dipakai sama pemain yang jago, Denny Sumargo. Kobe Bryant juga bahkan yang emang lagi pada masa top-topnya, bikin gue jadi kepikiran sama sepatu yang satu ini. Dan akhirnya nih guys, setelah menunggu lebih dari 2007 sampai 2025, berarti kapan ya? Udah hampir 20 tahun. Akhirnya kesampaian juga punya sepatu ini dan sekarang dijual dengan harga 3.169.000. Bukan harga yang terbilang murah untuk sebuah sepatu basket, bahkan termasuk dalam kategori harga yang paling atas guys. Bikin gue lumayan geleng-geleng sih waktu ngeluarin duit buat sepatu ini gitu. Cuma untungnya juga di perilisan kali ini Nike itu kayaknya udah mulai kapok gitu ya untuk ngasih rilisan-rilisan Kobe Protro yang berasa biasa-biasa aja. Itu jadi salah satu hal yang sering gua keluhin juga di beberapa rilisan sebelumnya kayak Kobe 4 Protro, Kobe 5, Kobe 6, Kobe 8, Kobe 9 yang rasanya esensi Protronya tuh nggak all out banget. Looksnya masih sama, masih identik sama seri retronya, tapi upgrade-nya tuh berasa kayak kurang maksimal aja gitu. Emang sih awal-awal waktu pertama kali ngerilis Nike Kobe 1 Protro itu Nike udah all out banget lah. Pakai teknologi zoom strobel, itu kita semua pada happy. Tapi di rilisan setelahnya kayak Kobe 4 itu mah cuma dikasih zoom di area heel-nya aja, yang seharusnya versi OG-nya pun udah ada teknologi zoom di bagian heel sama forefoot-nya. Terus di sepatu Nike Kobe 8 Protro yang versi elite-nya itu udah menggunakan teknologi zoom juga. Di seri Protro-nya kita cuma ngedapetin improvement dari sisi teknologi drop-in yang pakai cushion React X Foam. Terus di sepatu Kobe 5 Protro itu juga sama aja, zoom unit di bagian heel-nya dihilangin. Ya, selalu rasanya tuh kayak kurang optimal aja gitu. Di sepatu ini dengan harga 3.169.000 rasanya cukup beda. Dimana ya ada cukup banyak upgrade yang nanti kita bakal bahas. Dan secara boxnya ini juga bisa dibilang cukup keren. Dimana boxnya kelihatan niat banget. Ini boxnya tuh kayak keras gitu. Kertasnya juga kalau kalian lihat beda. Terus di sini ada tekstur snake skin-nya juga yang menurut gue cukup keren secara keseluruhan. Dan salah satu poin pertama yang di-upgrade untuk sepatu rilisan Kobe 3 Protro ini adalah di area traction-nya. Dimana meskipun secara looks-nya itu serupa tapi tak sama, Nike menggunakan cetakan yang baru untuk bagian bawah sepatu ini. Perubahannya tuh terletak di area forefoot, bagian yang kotak-kotaknya ini. Jadi Nike memberikan extra coverage atau sedikit perbedaan pula di area
kayak kotak-kotak ini yang seharusnya dapat memberikan improvement sewaktu menggunakan sepatu ini di lapangan juga. Terus kalau kalian bisa lihat lebih detail lagi untuk bagian sisi herringbone-nya di area atas sama di area bawah sini, yang versi OG-nya tuh kayak lebih tumpul gitu. Untuk yang versi Pro-nya ini dibikin sedikit lebih agresif dibandingkan dengan versi sebelumnya. Hal-hal kayak gini yang menurut gue tuh jadi salah satu fitur yang next level banget di persepatuan Nike, dimana untuk bikin cetakan baru kayak gini tuh pasti Nike ngeluarin duit yang banyak banget gitu ya. Gue jadi kebayang-bayang sama brand lokal, meskipun ini juga bukan perbandingan yang fair gitu. Dan kita juga sering banget ngomongin kalau brand lokal tuh sering pakai midsole yang sama di beberapa sepatu gitu. Ya, ini nih guys, next levelnya ya akan modelan seperti ini. Sepatunya sama, nggak harus dibedain juga, tapi Nike tetap explore untuk ngasih sentuhan ataupun fitur yang lebih optimal. Tapi ya Nike udah banyak duit juga kali ya, jadi ya udahlah, emang harusnya kayak gini. Kalau nggak kayak gini juga ngapain gitu kan? Nggak pro dong. Kemarin gue sempat nyobain di lapangan basket indoor vinyl, dan upgrade dari Nike ini menurut gue ngebantu banget dalam ngasih grip yang lebih optimal, terutama di area forefootnya. Enak banget waktu dipakai kemarin buat ngelakuin gerakan-gerakan seperti crossover, jab step. Terus kalau kalian pengen ngelakuin catch and shoot juga menurut gue sih dapat memberikan grip yang cukup optimal. Terlepas di area belakang samping ini ada sedikit bagian yang kurang ke cover dikit gitu sama Nike. Pas gue cobain ini sih bukan jadi bagian yang gimana banget, tapi emang jadi bagian yang menurut gua paling lemah dibandingkan dengan beberapa implementasi traction yang ada di sepatu ini guys. Area ini tuh bakal ngaruh kalau pas kebetulan footwork kalian nggak bener ketika ngelakuin gerakan seperti fadeaway ataupun pull up jumper yang bertumpu dari sisi area heel. Dan by the way, ngelihat dari sisi patternnya juga, gua ngerasa ini bakal jadi salah satu sepatu yang cukup oke lah kalau misalnya kalian pengen gunakan di lapangan basket outdoor. Selanjutnya upgrade yang berasa paling nyenengin untuk sepatu Nike Kobe 3 Pro ini ada di bagian cushion ya. Karena kalau gua inget-inget versi OG-nya itu berasa jauh banget sih secara cushion. Dulunya itu menggunakan implementasi kapsul dan juga dikombinasikan dengan adanya foam pylon serta zoom unit di bagian heel sama di area forefoot yang bentukannya kayak matte zoom gitu. Jadi kayak bunderan tepat di bawah jempol aja. Sedangkan untuk versi yang Pro ini udah menggunakan Cushlon 3.0, dimana ini jadi salah satu foam andalan Nike terbaru, dan udah pakai teknologi full length zoom strobel yang menurut gue juga jadi salah satu teknologi favorit gue di Nike. Ini sih berasa mantep banget dan jadi bagian yang bikin gue happy di perilisan sepatu ini. Selain itu di bagian material juga sama ya, meskipun sepatu ini tuh looksnya masih nggak beda jauh sama versi OG-nya, tapi Nike juga nginfoin kalau dari sisi implementasi mesh yang di area sisi dalam sama sisi luarnya ini yang tercover sama penggunaan material rubber ini udah dibikin dengan implementasi material yang lebih modern sehingga breathability-nya terbilang makin oke dibandingkan dengan versi OG-nya. Di samping itu dari sisi implementasi tangnya juga terbilang lebih tebal, jadi fitting yang ditawarkan juga makin oke. Dan kemarin tuh gue sempat ngeliat videonya Nightwing dan dia tuh nge-compare sepatu ini sama versi OG-nya. Kelihatan banget kalau dari sisi tang yang ditawarkan di sepatu versi Pro ini emang jauh lebih tebal. Padding-padding di area sisi dalam sepatunya juga kelihatan lebih mantep lagi di sepatu ini. Terlepas dari sisi inner liningnya, kayaknya emang bener sih, gue sama Nightwing kayaknya lebih prefer dari sisi penggunaan material inner lining versi OG di sepatu Nike Kobe 3. Jadi mungkin bagian itu aja sih yang rasanya versi Kobe 3 OG itu lebih baik dibandingkan sama sepatu ini. Tapi menurut gue itu juga cuma bagian yang minor aja, nggak yang signifikan banget. Selain itu untuk area tangnya yang di bagian tengah ini juga berasa di upgrade, kayak lebih mantep lagi gitu. Dan gue waktu pertama kali pakai sepatu ini sebenarnya gue ngerasanya sepatu ini tuh di luar ekspektasi gue sebenarnya. Asli, awalnya gue tuh mikir ini tuh bakal kayak jadi sepatu yang ya standar aja. Secara kalau kita ngomongin sepatu Kobe emang top of line-nya tuh kan kayak Kobe 4, Kobe 5, Kobe 6, terus Kobe 9, Kobe 8. Itu seri-seri yang emang paling enak gitu. Tapi ternyata waktu gue pakai sepatu ini tuh ternyata berasa mantep aja secara keseluruhan. Gue seneng banget sama sepatu ini, terutama dari feel cushionnya yang emang berasa kayak pas aja, pas sama selera gue gitu loh guys. Jadi
Nggak tahu ya, gue nggak mau lebih gimana, tapi rasanya di kaki gue tuh kayak pas aja secara keseluruhan. Jadi kayak balance gitu antara court feel sama impact protection. Dari sisi softnya dapet, dari sisi bounce-nya dapet, dari sisi responsiveness-nya juga. Secara first impression gue pakai tuh dapet gitu. By the way, untuk feel cushionnya juga bisa dibilang agak tinggi dikit kalau dibandingkan dengan beberapa sepatu yang biasanya gue pakai. Dan dari sisi kapsulnya sendiri, semakin sering dipakai, semakin sering melewati proses break-in time, bakal bikin sepatu ini makin nyaman lagi. Selain itu, yang sebenarnya bikin gue lebih kaget lagi, sebenarnya kalau kita ngomongin dari sisi cushion kan kayak udah ketara gitu. Sepatu ini di-upgrade dan teknologinya juga udah beredar di internet. Itu salah satu teknologi yang top of the line-nya Nike. Tapi yang bikin gue kaget juga waktu pakai sepatu ini ada dari bagian fittingnya. Gue nggak nyangka loh, ternyata fit yang ditawarkan ini buat gue sih enak banget. Gue emang prefer sepatu basket yang tipikalnya low top, tapi di sepatu ini dengan modelan yang agak semi mid top to high gitu, buat gue sih enak banget ya. Nggak tahu kenapa gitu. Rasa-rasanya dengan adanya building area rubber di bagian samping ini, bikin sepatunya tuh kayak lebih berstruktur. Apalagi kalau misalnya dibandingin sama sepatu-sepatu basket zaman sekarang yang biasanya sekarang udah pakai single layer material, ketutup sama fuse aja di beberapa high-wear area. Di sepatu ini tuh kayak berasa lebih mantep aja, lebih ada strukturnya, lebih ngejaga, lebih bisa ngasih support secara keseluruhan. Dan itu jadi salah satu bagian yang gue seneng banget. Selain itu, awalnya gue juga takutnya ngira ada beberapa bagian yang akan berasa pinching, ada bagian yang berasa nggak enak, tapi waktu pertama kali pakai sepatu ini ternyata juga aman-aman aja gitu. Untuk di bagian sisi depan sepatunya, di bagian sisi samping-samping belakang sepatunya, ini pakai material synthetic leather dan berasa aman-aman aja sih. Pas dipakai nekuk juga nggak ada yang pinching dan enak-enak aja. Gue juga ngerasa ada satu bagian yang menurut gue bakal jadi salah satu fitur yang OP banget di sepatu ini, dimana ini sangat-sangat visible, yaitu di bagian outriggernya, area samping ini outriggernya berasa kayak mantep banget, kayak gede banget gitu loh guys. Nih, sisi samping ini kayak berasa sangat-sangat prominent dan rasanya ini bakal ngebantu dalam memberikan stabilitas waktu menggunakan sepatu ini juga. Bagian bawah ada teknologi carbon fiber shank plate-nya juga, ini pastinya akan membantu. Dan beberapa detail-detail kecil yang mungkin bisa kalian lihat di sepatu ini adalah di bagian sampingnya. Di sini juga ada sedikit implementasi TPU yang pastinya ini akan ngebantu ngejaga struktur sepatu ini dan memberikan sedikit lateral containment juga sewaktu menggunakan sepatu ini di lapangan. By the way, buat kalian penasaran sama fit yang ada di sepatu ini, gue pakai true to size dan aman banget. Gue juga rasa buat kalian yang demen sama sepatu yang fittingnya itu one to one, snug fit secara keseluruhan, bakal aman juga untuk pakai true to size di sepatu Nike Kobe 3 Pro ini. And that's about it guys, initial review atau initial impression gue untuk sepatu Nike Kobe 3 Pro. Keluarin duit 3.169.000 kali ini nggak semenyakitkan biasanya ya, karena emang upgrade-nya menurut gue berasa mantep banget dan lebih signifikan gitu. Jadi gue pun happy waktu ngerasain sepatu ini secara first impression. Dari sisi nilai nostalgianya dapet, dari sisi teknologinya juga udah di-upgrade, bisa bersaing sama sepatu-sepatu zaman sekarang. Dan itu emang esensi Pro-nya juga nggak sih? Dimana emang Kobe brand sendiri ya pengennya kayak gitu. Looks-nya tetap retro, tetap OG, tetap klasik, tapi secara performance bisa bersaing dengan sepatu-sepatu basket zaman sekarang. Paling-paling pertimbangannya buat kalian adalah kalau misalnya warna all white kayak gini gampang kotor, terus kalian nggak terlalu suka dengan sepatu-sepatu yang tipikalnya agak tinggi kayak gini ya, ini bakal jadi rilisan yang berasa kurang cocok buat kalian aja. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini, and see you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok. Alright, peace. Nike sering-sering ini lah, mantep.